Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedikit akan membahas tentang satu topik yang kita sebut dengan herd immunity. Jadi herd immunity ini adalah suatu imunitas dalam suatu populasi. Anggap ini adalah sebuah populasi di mana di sini ada rumah-rumah, kemudian di situ ada masjid, kemudian ada rumah ibadah yang lainnya, ada rumah sakit, ada pasar. Nah, di antara ini ada populasi-populasi yang bergerak, populasi antara satu populasi dengan populasi lain. Orang-orang di dalamnya ada di dalam rumah sakit, ada di dalam rumah, ada di dalam pasar. Nah, apa yang dimaksudkan dengan herd immunity? Ini kita kaitkan dengan coronavirus, COVID-19. Apabila virus COVID ini kemudian masuk ke dalam populasi ini, maka dia akan menginfeksi orang ini. Semua akan terinfeksi tanpa tanpa pandang bulu. Nah, yang terinfeksi ini akan terpapar. Kita sudah mengetahui ada yang disebut dengan case fatality rate, angka kematian yang terinfeksi itu untuk COVID itu angkanya antara 2 sampai 4%, bervariasi. Sedangkan yang bakal sembuh atau yang disebut dengan reconvalescence rate, angka kesembuhan itu bisa sampai 96 sampai 98%. Ini sebenarnya. Nah, itu pun kita bisa melihat bahwa yang berpotensi untuk masuk dalam case fatality rate ini adalah yang usia lebih dari 60 tahun. Itu yang berusia. Yang kedua, dengan penyakit komorbid. Ada penyakit komorbid, istilah kita komorbid. Apa-apa kalau dia menderita diabetes mellitus, maka resikonya masuk ke dalam kelompok case fatality rate ini besar. Atau penderita penyakit jantung koroner, penyakit jantung lah, apapun penyebabnya, Kemudian apabila dia juga menderita penyakit metabolik lain, penyakit vaskuler terutama. Nah, kembali ke persoalan ini, ke persoalan infectious rate ini. Infectious ini apabila yang terpapar makin banyak, kemudian muncul antibodi. Katakanlah antibodi ini kita berikan warna ungu, muncul antibodi, muncul antibodi. Makin banyak antibodi yang beredar di dalam populasi, makin banyak orang yang memiliki antibodi, maka dampaknya adalah attack dari virus corona ini yang masuk ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki antibodi, maka dia akan terhenti sampai di situ. Tidak akan lagi menyebar ke tempat lain. Karena orang ini memiliki antibodi dan akan mengeliminasi secara imun virus yang ada di dalamnya. Juga di sini. Orang-orang dengan antibodi yang warna ungu tadi kita pakai, ini akan menjadi benteng-benteng di dalam populasi yang mencegah terjadinya penularan. Nah, kalau kita melihat siapa yang punya potensi memiliki munculnya antibodi,
maka kita bisa melihat yang mereka yang punya potensi muncul antibodi itu adalah yang pertama pada usia muda, kira-kira umur 20 sampai 40 tahun atau 40 sampai 50 tahun. Ini dengan angka terbentuknya antibodi yang lebih bagus, tanpa komorbid, tanpa penyakit penyerta. Kembali ke persoalan tadi di atas, ke populasi ini. Jadi herd immunity itu adalah imunitas yang muncul di dalam populasi, imunitas yang muncul dalam populasi yang menjadi benteng-benteng yang akan mengakibatkan pada suatu waktu virus itu akan menjadi nol atau serendah-rendahnya oleh karena munculnya antibodi dalam populasi. Inilah yang disebut dengan herd immunity ini. Nah, bagaimana caranya agar dalam populasi ini mendapatkan imunitas yang banyak? Yang pertama adalah tentu saja yang secara program bisa kita lakukan dengan vaksinasi. Yang kedua, dengan melalui natural infection. Jadi natural infection kemudian terbentuk antibodi. Nah, natural infection ini, pembentukan antibodi ini paling bagus pada mereka yang kelompok risiko yang angka kesembuhannya sangat tinggi pada usia muda. Sedangkan vaksin ini dilakukan pada kelompok risiko tinggi, yaitu pada usia-usia yang berisiko tinggi. Nah, oleh karena vaksin belum tersedia, masih panjang proses kesiapan vaksin di dunia. Yang memungkinkan adalah natural infection. Natural infection ini tadi kita sudah sebutkan bahwa dia paling bagus munculnya pada yang faktor risiko rendah, yang masih muda dengan imunitas yang tinggi. Nah, tentu saja usia-usia muda yang penyakitnya ada misalnya HIV atau ada diabetes usia muda atau penyakit jantung pada usia muda, itu seharusnya masuk dalam kelompok risiko tinggi yang sebaiknya kita vaksin. Tapi kalau yang natural infection, yang masih muda tanpa penyakit penyerta, itu memungkinkan terjadinya. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Antibodi yang terbentuk itu butuh waktu setelah paparan infeksi, dalam hal ini antigen virus, itu butuh waktu kurang lebih 14 hari sampai 30 hari. Ini dari berbagai macam sumber penelitian yang sudah disampaikan, masa inkubasi sampai masa rekonvalesens dari sebuah virus. Jadi mulai dari infeksi, kemudian muncul gejala, bisa gejala itu macam-macam, ringan ataupun sedang ataupun berat. Tentu saja yang berat ini terjadi pada yang risiko tinggi yang seperti diabetes tadi. Kemudian terjadi proses penyembuhan atau recovery, rekonvalesens. Nah, untuk mulai dari fase inkubasi sampai kemudian mengalami proses penyembuhan, itu butuh waktu kira-kira 14 sampai 30 hari. Katakanlah kita mengambil 3 minggu atau 21 hari. Nah, ini sedikit agak berbeda dari kebanyakan. Nah, pemahaman mengenai herd immunity ini akan menghantarkan kita pada kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, isolasi terbatas hanya pada komunitas tertentu yang berisiko tinggi. Sedangkan pada imunitas yang risikonya rendah, yang diharapkan muncul imunitas ini isolasi terbatas pada populasi terkhusus, itu bisa terjadi. Nah, itu herd immunity. Sedangkan pada yang risiko rendah, itu diharapkan imunitasnya non isolasi. Non isolasi ini bisa dilakukan pada kelompok yang risiko nihil atau risiko nol. Nah, ini bisa diharapkan dia untuk terjun tetap beraktivitas, tapi dengan cara mengisolasi mereka yang punya kelompok risiko tinggi dalam keluarga ataupun dalam suatu komunitas, dalam suatu populasi. Nah, kalau ini dijalankan,
maka akan terbentuk antibodi dalam populasi yang akan melindungi populasi secara keseluruhan. Dan berapa lama waktu dibutuhkan? Yaitu kurang lebih 2-3 minggu. Jadi pembatasan terbatas ini dilakukan 2-3 minggu. Pembatasan semaksimal mungkin pada risiko tinggi dan tanpa pembatasan pada yang risiko yang rendah, ya, non pembatasan. Maksimal pada high risk, sedangkan non yang risikonya 0 atau risikonya sangat rendah. Nah, diharapkan jika ini terjadi, kita kembali ke awal, antibodi ini banyak, maka dia akan melindungi masyarakat ini secara keseluruhan, sehingga masyarakat ini imunitasnya menjadi melindungi satu dengan yang lain melalui konsep yang disebut dengan herd immunity. Demikian secara singkat. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.